Nah, oke teman-teman. Jadi kita sekarang bakal belajar yang namanya OOP ya, atau Object Oriented Programming. Di bahasa Indonesia atau bahkan yang kalian pelajari biasanya itu namanya pemrograman berbasis objek. Jadi OOP atau Object Oriented Programming, kita sebut aja OOP biar lebih gampang, itu salah satu konsep terpenting di dunia pemrograman modern itu penting banget. Konsep yang ini tuh krusial banget ya. Jadi secara luas di berbagai bahasa pemrograman kayak Python, Java, C++, atau bahkan yang kalian pelajari di awal paling PHP ya. Itu tuh kalau kalian mau jadi programmer yang handal atau yang sesuai struktur yang bagus itu OOP itu wajib kalian pahami dulu. Sekarang di part satu ini kita bakal mulai buat pembahasan singkat-singkatnya aja dulu. Nanti di part 2 dan seterusnya kita bakal bahas lebih dalam tentang OOP. Jadi apa sih sebenarnya OOP itu? OP atau Object Oriented Programming itu sebenarnya sebuah paradigma. Paradigma pemrograman yang fokus ke objek sebagai unit utama dalam ngebangun sebuah program. Nah, contohnya apa? Misalnya proyek ini tuh representasi nyata dari suatu dunia nyata. Bisa berupa misalnya mobil atau suatu konsumen atau pengguna ya, atau misalnya produk atau apapun itu. Masing-masing objek itu tuh punya data, ya kan? Kayak misalkan di mobil dia punya data kan, mobil punya data kayak bannya, mereknya segala macam. Atau misalkan lebih gampang kayak kucing deh. Kucing itu punya suara, suaranya gimana misalkan mengeong. Itu kan data dalam sebuah objek. Kucing sebuah objek, objek tersebut tuh punya data-data lagi. Misalkan kayak kakinya berapa gitu kan, warnanya gitu. Nah, masing-masing objek itu punya data. Datanya itu tuh semua tuh disebutnya properties, properties atau attributes. Dan function atau fungsi-fungsinya itu disebut methods. Misalnya kayak kucing punya 4 kaki, kakinya dipakai buat berjalan gitu. OP itu dibangun di atas 4 pilar utama. Yang pertama itu ada enkapsulasi atau bahasa Inggrisnya encapsulation ya. Itu proses menyembunyiin detail internal dari sebuah objek dan hanya nge-expose bagian yang dibutuhkan. Tujuannya itu buat ngejaga data-datanya itu tetap aman, nggak bisa diubah sembarangan dari luar. Contoh nih, mobil ya, kamu tuh punya kelas, namanya tuh mobil, punya atribut misalnya kayak kecepatannya berapa, terus kamu tuh bisa batasi akses ke atribut tersebut, pakai bikin metode namanya atur kecepatan, misalkan kayak gitu ya. Nah, yang kedua tuh ada abstraction atau abstraksi. Abstraksi ini artinya bisa menyederhanakan kompleksitas dengan hanya menampilkan fitur penting saja ke pengguna. Ya, abstraksi itu kayak gitu. Dan nyembunyiin detail teknisnya. Kita fokus pada apa yang dilakukan, bukan bagaimana cara kerjanya. Yang ketiga, itu ada polimorfisme kalau bahasa Indonesia. Di polimorfisme ini memungkinkan suatu interface yang memiliki banyak bentuk. Artinya, metode yang sama itu bisa memiliki perilaku berbeda tergantung objek yang memanggilnya. Saya jelasin dulu yang ini, misalkan yang polimorfisme ini misalkan nih mobil. Misalnya tadi jalan kan. Jalan itu metode jalan itu punya kelas mobil sama motor misalnya, karena jalan itu bisa mobil bisa motor kan. Mungkin sama-sama namanya itu sama-sama jalan, tapi cara kerjanya beda. Mobil seperti ini, motor seperti itu misalnya kayak gitu. Jadi dengan OP kita tuh bisa bikin program yang lebih modular, bisa mudah diatur, mudah dikembangkan, dan tepatnya tuh lebih dekat lah dengan cara manusia berpikir. Jadi nggak kayak apa ya, kalau kalian bisa biasa bikin program PHP waktu awal kalian belajar misalnya PHP atau Java atau apapun itu, kalian tuh bisa bikin satu file terus semuanya simpen di situ. Gak gitu ya. Harusnya kalian tuh bikin bikin strukturnya tuh ada controller. Misalkan kalian tentuin dulu ya arsitekturnya mau apa. Misalkan mau secara modular pengen ada controllernya buat logika bisnisnya, ada routingnya buat nentuin endpoint. Terus misalkan kalian pengen ada komponen buat apa? Buat nampilin visual ya, buat nampilin websitenya gitu. Itu kalian bisa bikin di Vue. Dia udah MVC di situ. Udah model Vue controller bisa bisa bikin kayak gitu. Misalkan kayak gitu ya. Jadi harus modular gitu kalau mau bikin sistem yang emang modern. Nah, eh oh ya satu lagi lupa, inheritance, yang terakhir inheritance atau pewarisan. Dengan inheritance ini kita bisa bikin kelas baru yang mewarisi properties, dan ini bikin kode itu lebih efisien dan terstruktur. Soalnya tadi tujuannya OOP itu biar kodenya lebih terstruktur, mudah dibaca, mudah dikembangkan, jadi nggak kaku gitu, nggak jelek lah. Contohnya nih, mobil tuh bisa jadi parent atau jadi orang tua dari kelas mobil sport. Mobil sport otomatis mewarisi metode jalan dari mobil, gitu kan. Nih, mobil.
mobil tuh jadi parent dari mobil sport. Karena mobil itu kan banyak jenisnya, salah satunya mobil sport lah. Mobil sport itu otomatis mewarisi metode jalan yang bisa dipakai di mobil ya kan? Dari mobil maksudnya. Dan bisa nambah metode baru kayak turbo boost misalnya gini, kucing misalnya, kucing nggak biar gampang ya. Kucing eh, itu sebuah apa ya? Kucing itu adalah sebuah kelas, misalnya ada kelas kucing. Nah, eh, kucing tersebut jadi parent dari kucing lainnya, misalkan kucing sebutlah kucing Persia misalkan. Jadi ada kelas mobil kucing Persia. Kucing Persia tersebut punya parent namanya kucing, jelas kan, kucing kucing Persia nih. Terus si kucing Persia ini otomatis mewarisi metode-metode yang dipunyai oleh si kucing kan. Otomatis kayak kakinya 4 misalnya kayak gitu metode misalkan A lah misalkan sebutin. Nah, si metode A tersebut dari si kucing itu bisa tambahin metode baru. Misalkan kayak kucing eh misalkan warnanya bisa berubah misalkan jadi kayak unik misalkan warnanya atau misalkan ditambahin metode misalkan panjang bulu misalkan. Gitu. Jadi kucing itu sebagai parent itu pasti umum. Gampangnya sih mobil ya, soalnya mobil kan lebih customizer lah. Jadi mobil sport itu dari punya parent namanya mobil. Mobil sport otomatis punya metode yang diwarisi dari mobil, yaitu jalan dari mobil. Itu bisa namain metode baru kayak misalnya turbo boost, jelasnya gitu. Nah, buat implementasi masing-masing dari keempat hal tersebut yang tadi saya sebutin, unsur-unsur OP nanti bakal jelasin di part kedua.